dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Begitu besar kasih Allah akan kita semua, sehingga Dia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan segala hukuman dosa kita. Kadang manusia mencoba menggambarkan kasih Allah seperti mentari yang bersinar dan seperti gelombang samudera yang tak pernah berhenti. Kita juga sering melambangkan kasih Allah lebih tinggi dari langit biru dan lebih dalam dari lembah bayang maut. Tetapi sesungguhnya kasih Allah melebihi dari apapun juga yang ada di dunia ini. Mari kita nyatakan syukur kita atas kasih Bapa yang begitu besar dalam hidup kita. Seperti mentari yang selalu bersinar, seperti gelombang samudra yang tidak pernah berhenti, bahkan melebihi dari semuanya itu kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Mari kita kembali nyatakan ini sebagai syukur kita kepada Tuhan. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam
memancarkan sinarnya, cinta lari dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terimalah segala pujian dan keagungan yang kami naikkan dari hati kami yang tulus. Tiada kata yang sanggup menggambarkan betapa besar, betapa tinggi dan betapa dalamnya kasih-Mu, selain ucapan syukur dan puji-pujian kami. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami, dan ibadah malam hari ini hanya ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, dan juga lansia. Selama hidup kita sudah tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Tetapi walaupun kita tahu betapa besar kasih Allah kepada kita, tidak jarang kita lupa untuk mengasihi Tuhan, lupa untuk mengasihi sesama. Tidak jarang kita mengeluh, bahkan marah dan menyalahkan Tuhan saat kita berada dalam masa yang sulit. Ketika corona datang, kita mengeluh dan mempertanyakan di mana kasih Allah. Ketika kita harus tinggal di rumah untuk memutuskan rantai penyebaran virus, kita mengeluh dan protes. Sementara kita lupa bahwa begitu banyak orang di luar sana begitu ingin pulang, begitu ingin tinggal di rumah, tetapi tidak bisa karena tugas yang mereka emban. Kita marah dan protes ketika tidak mendapat bantuan. Dan begitu banyak alasan yang membuat kita mudah marah, kecewa, marah sampai mau mati rasanya. Kegagalan, kekecewaan, dan begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Jika saat ini Tuhan bertanya kepadamu, layakkah engkau marah? Apakah jawabanmu? Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita nyatakan segala beban kita, segala kekesalan dan kemarahan kita, agar Tuhan bisa memulihkan hati kita, memulihkan pikiran kita, dan memberikan pengampunan atas segala dosa kita. Mari secara pribadi, jemaat Tuhan boleh berdoa, mengakui dosa dan pelanggaran kepada Tuhan. Kau membayar
seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya Tuhan, ini kami dengan segala beban hati kami yang membuat kami jatuh dalam keberdosaan, kemarahan dan kekecewaan yang menguasai kami, membuat kami lupa akan kasih-Mu dan lupa untuk membagikan kasih-Mu kepada sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita percaya ketika kita mengaku dosa kita kepadanya, maka Tuhan yang adalah adil dan begitu setia, Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Dia akan menghapuskan dosa kita dengan darah-Nya, darah Yesus yang sudah mengalir di kayu salib untuk keselamatan kita. Mari kita nyanyikan syukur kita nyatakan, kita sorakan bahwa dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus. Dosa kita sudah dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Dan diundang dengan penuh kasih Pendeta Stephen Bones Manengke, Master Teologi, untuk menuntun kita dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sesuatu yang baik, benar dan tepat untuk dilakukan sebagai penuntun kehidupan kami orang yang percaya, yang harus bersumber dari firman-Mu, Tuhan. Rindu kami untuk memahami, dan kami percaya bahwa dalam persekutuan beribadah saat ini, Roh Kudus hadir menguasai hidup kami ini. Engkau berfirman, ya Tuhan, kami siap sedia mendengarkan akan Engkau, bahkan melakukan firman-Mu yang suci dan maha kudus. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab yang terambil dalam Yunus pasal 4 ayat yang ke-9. Yunus 4
ayat 9. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, tema perenungan firman kita saat ini ialah, bolehkah marah sampai mati? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Yunus sebagai seorang hamba Allah? Sepertinya suruhan Allah untuk membangun iman bagi penduduk kota Niniwe. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Dalam upaya membuat Niniwe bertobat, tetapi sesungguhnya yang terjadi, Yunus memberontak dan melarikan diri ke daerah Tarsis. Mengapa ini harus terjadi? Jikalau kita menelusuri perikop Alkitab secara keseluruhan, Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11, maka terungkaplah sebuah pertanyaan. Mengapa Yunus harus marah? Kemarahan dan kekesalan Nabi Yunus, sebagaimana terungkap dalam ayat yang pertama, merupakan satu ekspresi psikologi yang sebetulnya tidak boleh terjadi saat itu. Oleh karena pertobatan penduduk kota Niniwe sesungguhnya merupakan otoritas Allah, hak prerogatif Allah bagi umat ciptaannya. Itulah sebabnya tidak ada satu makhluk hidup pun, termasuk Nabi Yunus, yang harus membantah perbuatan Allah yang mencintai dan mengasihi bangsa kafir seperti Niniwe dan penduduk Asyur secara keseluruhan. Sebuah pertanyaan terjadi. Selanjutnya, bolehkah Yunus marah sehingga harus mengatakan, kalau boleh kita mati, Jo? Saya mengatakan, tidak seharusnya Nabi Yunus marah dan menyalahkan Tuhan Allah. Bahkan emosinya meluap-luap, mau mati hanya karena tersengat panasnya atau teriknya matahari. Karena itu, pelajaran berharga yang harus terjadi dalam kitab suci Alkitab yang diangkat di dalamnya, bahwa sikap Yunus yang angkuh justru membuat umat yang kafir, umat yang pendosa sadar dan melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu bertobat. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, dalam bacaan hari ini
Tuhan berfirman kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Inilah ungkapan Yunus dalam kekesalan hatinya. Ia melihat tidak ada alasan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Yunus yang kesal dan marah karena yang menaungi Yunus, yaitu pohon jarak ini, boleh mati seketika karena datangnya ulat. Padahal sebelumnya ia bersuka cita, ia bergembira karena pohon jarak ini, pohon saketa, pohon bala cahaya ini boleh menaunginya. Baginya pohon saketa, pohon jarak ini memberikan perlindungan di waktu panas, sehingga ia mengalami keteduhan dan kenyamanan yang luar biasa. Saudara-saudara yang setia mengabdikan diri kepada Tuhan, yang jelas dalam kemarahan Yunus membuat ia tidak berpikir secara jernih, secara baik, apakah hidupnya sebanding dengan pohon jarak itu sehingga pohon jarak itu pun harus mati. Dan dia menyalahkan Tuhan. Kematian bukanlah pilihan untuk keluar dari segala pergumulan dan persoalan hidup manusia. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu bagi kita untuk melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, maka ia mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita, walaupun itu terasa sangat pahit. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, apakah yang terjadi sesungguhnya? Sebagai akibat jiwa egoisme Yunus terhadap satu bangsa tertentu yang tidak seharusnya membuat ia harus bertindak yang eksklusivisme dengan paham yang tertutup, begitu tertutup. Primordialisme, perasaan kesukuan yang berlebihan, merasa lebih dari suku-suku yang lain atau bangsa yang lain. Partikularisme, suatu sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir, perasaan bermusuhan terhadap bangsa tertentu, kelompok atau juga agama tertentu. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, sepertinya ketokohan Yunus patut dipertanyakan. Akibat ketidaksenangan terhadap penyelamatan penduduk kota Niniwe, maka Yunus pun harus berseteru dengan Tuhan. Yunus pun tidak menyadari bahwa sesungguhnya apa yang Allah perbuat merupakan bagian dari rancangan ketetapan Allah yang mau menyelamatkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ternyata Allah peduli terhadap umat ciptaannya. Dan sangat tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk membinasakan manusia itu sendiri. Pengajaran Allah terhadap Yunus, didikan Allah terhadap Yunus adalah hakikat dari Allah yang penuh dengan belas kasihan, cinta kasih. Itulah sebabnya Allah selalu datang merangkul manusia dari segala dosa. Karena Allah tidak menghendaki umat manusia tetap terjerembab dalam lumpur dosa.
Karena itu realitas sosial yang ditampilkan Allah semata-mata untuk menolong umat manusia, termasuk penduduk kota Niniwe, yang di dalamnya inilah yang merupakan style Allah yang berusaha menampilkan cinta kasihnya bagi dunia yang fana ini. Realita yang terjadi terhadap penduduk kota Niniwe membuat satu keharusan bagi Yunus agar Allah menjalankan misi nubuatan penghancuran penduduk Niniwe. Kalau boleh itu terjadi. Itu pandangan Yunus. Karena dia sebagai manusia biasa. Namun beginilah tugas dan tanggung jawab misi kerajaan Allah dalam rangka pertobatan dan keselamatan untuk merumuskan sifat-sifat dan kehendak Allah itu sendiri bagi manusia yang harus dimiliki oleh saudara dan saya, kita semua sebagai gereja Tuhan, orang percaya, orang beriman, dalam upaya dekat terus mendekatkan diri dengan Sang Pemilik hidup kita manusia. Gereja sebagai komunitas orang percaya harus menjalankan tugas pelayanannya untuk merangkul semua umat manusia yang notabene adalah umat Allah. Yang pasti peran gereja harus memahami, harus paham akan sifat-sifat Allah yang tulus, yang jujur, yang arif, yang setia, yang bijaksana, yang siap sedia merangkul umat manusia sebagai umat gembalaannya dari berbagai suku tertentu, ras-ras tertentu, kehidupan keagamaan tertentu, bahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan tertentu tanpa adanya diskriminasi atau kesenjangan atau gap di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana peran gereja harus maksimal dalam rangka bertanggung jawab, memberi diri dalam upaya bersama-sama menyikapi sebuah perkara yang ada di tengah-tengah dunia ini, termasuk yang kita rasakan, yang sedang kita khawatirkan sekarang ini, berjangkitnya wabah penyakit atau pandemi virus corona 19 yang menghebohkan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, tampillah dan malah kita berusaha menampilkan hal-hal yang real dan nyata dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Pelayanan atau berdiakonia yang karitatif, yang reformatif, dan transformatif. Semoga kita semua dapat menjadi berkat. Sola Gratia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, dan biarlah kiranya apa yang sudah kita dengar pada malam hari ini akan terus menguatkan kita, memampukan kita untuk bisa menghadapi situasi dunia pada saat ini. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, para pemuda remaja, juga oma-opa lansia, ucapan semangat lebih baik daripada kata-kata celaan. Memaafkan jauh lebih sehat daripada menyimpan kemarahan. Mengasihi lebih mulia daripada membenci.
Dan ucapan syukur jauh lebih indah daripada pengeluhan. Karena itu marilah kita nyatakan syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita selama ini dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, seberat apapun situasi yang saat ini kita alami, ingatlah satu hal, bahwa sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita bergumul sendiri. Ia mengerti dan peduli dengan kita. Mari saat ini kita akan menaikkan syafaat kita, syukur kita kepada Tuhan. Dan kita persiapkan hati dan pikiran kita karena kita percaya Allah selalu peduli dengan kita. Walaupun banyak perkara yang tidak bisa kita pahami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
Ya Bapa, sumber hikmat dan pengertian. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Dengan semangat dan kegembiraan, kami boleh beribadah di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat kami, dan kami boleh saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Meskipun Tuhan, suasana yang ada saat ini sangat berbeda dengan waktu-waktu yang lalu, yakni umatmu boleh berhimpun bersama, berkumpul sebagai satu jemaat Yesus Kristus, yang boleh mendengarkan sapaan berita firman-Mu Tuhan. Kendati saat ini Tuhan, hidup kami ini ditantang dengan satu pergumulan pandemi COVID-19 yang tidak hanya terjadi di sekitar kami, tetapi Tuhan, terjadi juga di seluruh penjuru bumi ini. Karena kasih setiamu Tuhan, yang terus menyertai kami, yang terus mencintai kami, membimbing kami, Engkau Allah yang setia. Karena itu Bapa di sorga, terima kasih atas semua perbuatan Tuhan yang begitu agung, begitu mulia, begitu luar biasa, yang memampukan kami, menguatkan kami untuk dapat melawan penyebaran virus corona ini. Karena itu ya Tuhan, dengan hati yang sungguh kami berdoa kepadamu di tengah-tengah kesulitan yang terjadi sekarang ini, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, sehingga begitu banyak orang yang menjadi susah karena kekurangan. Tetapi kami tidak hanya berdiam diri untuk tidak berbuat apa-apa, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan dan mengokohkan dan memampukan kami untuk dapat keluar mencari solusi yang terbaik dari pergumulan dunia yang ada sekarang ini. Kami mohon, ya Tuhan, berkatilah segala usaha pekerjaan kami. Usaha yang kami lakukan dalam setiap perilaku kehidupan kami, perjuangan hidup kami, meskipun Tuhan ada keterbatasan, ada ketidakmampuan, ada ketidaklayakan kami, karena ketakutan dan kecemasan karena pengaruh virus corona ini. Berkatilah pula usaha-usaha yang dilakukan oleh para medis, dokter, perawat, atau petugas-petugas kesehatan di rumah sakit, puskesmas, pemerintah, bahkan tempat-tempat pengobatan lainnya Tuhan. Engkau kiranya bisa menuntun dan mengarahkan semua pihak yang memberi di dalam tugas dan tanggung jawab ini peduli untuk penyelesaian, untuk dipotongnya pengaruh virus COVID-19 ini. Karena itu kami mau melanjutkan persekutuan-Mu ini, persekutuan keluarga kerajaan Allah dalam medan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan sepanjang malam ini Tuhan, sekiranya Engkau menjaga kami, menjaga peturunan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami umat-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan, satu hal bisa kita pegang, bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, apakah itu suka maupun duka, untuk kebaikan kita. Walaupun berat, ingatlah selalu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu kita akan menerima berkat, diundang dengan penuh kasih Pendeta Stephen Maneke, Master Teologi, untuk mendoakan dan memberikan berkat bagi kita semua. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Allah akan menjadi bagian dari hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang diberkati Tuhan, demikian kita sudah boleh beribadah, bersyukur Tuhan sudah menyertai kita semua. Disampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia Hari Raya Gereja yang sudah menyelenggarakan ibadah ini, dan disampaikan juga terima kasih untuk Pendeta Stephen Bones Manengke, Sarjan Master Teologi ya, yang sudah menuntun kita dalam firman, dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melayani, untuk pemain musik, Bapak Robert Paat, untuk Insi Herlina Bogia, kakak pendamping Sanesha Pio, dan juga anak sekolah minggu Jennifer Wala. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua, dan akhirnya salam sehat, salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati.
Selamat malam dan shalom. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan rahmat-Nya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih boleh diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah via live streaming, sehingga kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing ataupun di mana kita berada saat ini. Dan pada kesempatan ini, kami dari Panitia Hari Raya Gerejawi mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, para donatur yang sudah berkerelaan memberikan sumbangan kepada panitia untuk pengadaan alat live streaming guna kelancaran ibadah kita pada kondisi sekarang ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Saudara Andre Rau untuk sumbangan sebesar Rp500.000, untuk Bapak Syamas Daniel Rau dari keluarga Rau Loho untuk sumbangan sebesar Rp300.000, Ibu Penatua Foni Paat dari keluarga Yance Rau Paat untuk sumbangan sebesar Rp1.000.000. Dan diucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkerelaan meminjamkan alat untuk peliputan atau penyiaran, baik untuk ibadah live streaming ataupun ibadah-ibadah pada hari Minggu. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih, dan kami dari Panitia Hari-Hari Raya Gereja Jemaat Gemim Elim Kolongan masih mengharapkan bantuan dana dari saudara-saudara sekalian yang berkerelaan memberikan bantuan dana kepada kami Panitia untuk pengadaan alat live streaming ini. Dan kami dari Panitia juga terus menghimbau agar kita semua selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan stay at home atau di rumah saja. Patuhi maklumat pemerintah dan maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, terima kasih, dan selamat malam.